Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Krisna Dewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm Yogyakarta. Jadi Sinatria Farm ini adalah peternakan domba yang awalnya niat saya adalah untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap ilmu pengetahuan yang saya punya gitu ya untuk masyarakat, sehingga apa yang bisa saya kontribusikan untuk bangsa dan negara dari apa yang saya punya, dari ilmu yang saya punya ini, apa yang saya bisa lakukan gitu. Nah, saya kemudian mencoba untuk ngambil posisi dengan beternak domba. Nah, kenapa beternak domba? Karena memang sektor ini kebetulan bagi saya itu adalah sektor yang saat ini perlu kita selamatkan gitu ya, karena di satu sisi domba belum impor. Nah, kemudian di sisi lain konsumsinya makin meningkat, tetapi tidak ada atau belum ada proses regenerasi yang baik gitu, sehingga saya ingin mencoba berkontribusi di situ gitu. Sehingga kemudian di Sinatria Farm ini kemudian kita dedikasikan untuk tempat belajar gratis untuk masyarakat. Ya, kalau kekhasan di Sinatria Farm adalah kandangnya ya. Pertama kandangnya, yaitu kita menggunakan kandang dengan nama yang saya buat sendiri, namanya kandang sistem terkoleksi. Di situ kandang sistem terkoleksi itu kita memisahkan urin dan feses secara langsung gitu. Yang ada di Sinatria Farm semua kandang di bawahnya ada instalasi terkoleksinya. Kemudian yang kedua, semua tamu yang datang ke Sinatria Farm itu ya feel free aja lah, merasa silahkan belajar dengan bahagia gitu, tidak perlu terbebani. Dan kita di sini menyediakan waktu untuk belajar masyarakat gitu setiap Selasa, Rabu, dan Kamis, dan kemudian menyediakan waktu juga untuk para pemuda kalau ingin uji nyali menjadi peternak gitu ya, selama seminggu juga kita sediakan waktunya seperti itu. Ya, kandang terkoleksi itu sebenarnya merupakan hasil riset kita ya, hasil riset saya dengan suami waktu itu untuk menghasilkan kandang yang itu tidak bau gitu. Jadi keunggulannya memang dengan menggunakan kandang sistem terkoleksi, urin itu langsung terkoleksi ya, langsung terkondisi sehingga dia tidak mencemari lingkungan. Dulu kan orang taunya yang namanya peternakan itu kotor, bau, jorok gitu ya. Nah, sekarang dengan kita mengenalkan kandang sistem terkoleksi, akhirnya orang lihat, oh ternyata bisa loh beternak itu tanpa harus membuat polusi udara ke tetangga misalnya. Dan alhamdulillah ini sudah direplikasi di ratusan kandang di seluruh Indonesia. Ya, kandang sistem terkoleksi ini selain dia meminimalkan polusi ya, itu juga untuk kesehatan ternak juga sangat bagus. Pertama, dari sisi kesehatan ternak bisa lebih terjaga karena kandang bisa selalu bersih. Yang kedua, selain produktivitas ternak kandang selalu bersih ya, itu kandang menjadi lebih sehat, ternaknya lebih sehat, kematian ternak bisa kita minimalkan gitu ya, sakitnya ternak juga bisa kita minimalkan. Dan yang tidak kalah penting juga kandang sistem terkoleksi ini dari sisi ekonomis, secara ekonomis juga sangat menguntungkan gitu. Karena semua limbah dari ternak itu bisa kita nilaikan dengan uang gitu. Ya, kalau selain kandang sistem terkoleksi ya, di Sinatria Farm itu mungkin di beberapa peternak yang lain juga ya mengalami kendala dalam masalah pencatatan gitu. Dalam masalah pencatatan sejarah ternak, kemudian produktivitas, itu terkendala dengan itu. Nah, di Sinatria Farm kita membuat aplikasi untuk selalu mengecek ternak, kondisi ternak itu dengan
dengan aplikasi Sinatria. Di situ kita membuat recording pencatatan ternak secara mudah sehingga semua bisa memakainya. Mulai dari dia kelahiran, kemudian bobot badan, pakan dan sebagainya, itu semuanya kita catat di situ. Dan itu dengan sangat mudah diinput oleh karyawan, sedangkan owner itu juga dengan mudah bisa mengecek setiap saat gitu. Kalau di Sinatria Farm mungkin ya sama saja ya. Jadi dengan peternakan-peternakan yang lain, pagi ya kegiatannya membersihkan tempat pakan, kemudian memberi pakan ternak, setelah itu ada sanitasi di bawah kandang, nanti kemudian setelah itu karyawan istirahat gitu ya, setelah istirahat kemudian pengecekan tadi ya kesehatan, melanjutkan pengecekan kesehatan satu persatu ya, ternak dicek, karena pengecekan kesehatan ini menjadi sangat penting, krusial untuk meminimalkan resiko kematian gitu. Jadi setiap hari di Sinatria Farm semua ternak diperhatikan gitu. Adakah yang sakit, kemudian sakitnya sebelah mana gitu. Dimulai dari nafsu makan, misalnya kok ini makannya sisa banyak misalnya kan, dicek gitu kan, karena tadi malam berarti kurang makannya misalnya, atau ketika dikasih makan pagi, kok dia nggak terlalu semangat gitu kan, padahal pagi kan harusnya lapar. Nah itu kemudian kita lakukan pengecekan lebih lanjut, baik itu mulai dari mulut, hidung, telinga, mata, semuanya kita cek sampai ke kuku bahkan gitu, itu kita periksa semuanya. Ya di Sinatria Farm kita mengembangkan, sebenarnya yang kita kembangkan di sini adalah biaya pakan sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau untuk indukan yang bunting gitu ya, kemudian induk menyusui itu kita upayakan supaya kita tidak mengeluarkan biaya pakan gitu, sehingga kita full dengan menggunakan pakan hijauan, baik itu dari rumput, kita menggunakan gamma umami, dan kemudian sumber proteinnya kita menggunakan indigo vera. Sedangkan untuk ternak-ternak lepas sapeh, nah kita baru menggunakan pakan konsentrat seperti itu. Jadi fokus garap di Sinatria Farm, bahkan di sini virus yang akan coba kita sebarkan ke peternak adalah breeding. Jadi pengembang biakan. Ini sebagai gambaran saja ya, data umum saja, data secara umum di Indonesia dari pergerakan jumlah populasi domba dari tahun 2018 ke 2019 kan ada peningkatan. Tetapi populasi domba dari tahun 2019 ke 2020 itu jumlahnya malah berkurang. Nah ini kan satu masalah gitu. Jangan sampai nanti semakin berkurang lagi kayak gitu kan. Antara 2019 ke 2020 kan mestinya wah ini pandemi orang mungkin berkurang konsumsinya, tapi kenapa jumlah populasi dombanya turun? Nah, kemudian kalau kita mau melihat lebih dalam ke sana, bahwa populasi domba yang turun itu pertama bisa jadi karena memang konsumsi naik. Yang kedua, usaha breeding ini tidak dilakukan gitu, atau minim, masih sedikit orang yang tertarik ke sektor pengembang biakan. Selama ini kita masih sangat dibantu, masih sangat terbantu sektor pengembang biakan ini dari peternak tradisional. Yang di situ orang-orang yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, rata-rata kan kalau menurut data BPS itu 52 sekian ya, 52, sekian tahun gitu pelaku peternakan. Nah mereka ini yang menjadi backbone dari peternakan kita gitu. Tetapi mereka nanti pada akhirnya akan mengalami masa pensiun, yang itu kalau tidak segera kita lakukan regenerasi terhadap para breeder ini, jangan sampai, dan auzubillah min dzalik lah pokoknya, kita sampai kemudian harus impor domba. Nah harapan saya sih, dengan kita menyebarkan virus untuk ayo kita melakukan pengembang biakan, ini mudah-mudahan teman-teman tertarik. Permasalahan yang dihadapi dari pengembang biakan adalah masalah pertama modal, kemudian perputaran uang. Nah di Sinatria Farm ini kemudian kita mencoba untuk mengupas itu semua, membedah itu semua. Kita di sini berusaha mengajarkan kepada teman-teman, membuatkan cash flow modelnya seperti apa untuk pengembang biakan itu, apakah memang pengembang biakan itu merugikan ataukah dia menguntungkan. Karena ternyata pada faktanya, pada kenyataannya, kalau kita bisa memaksimalkan seluruh potensi dari ternak itu, kita tidak harus merugi gitu. Jadi tidak harus kemudian wah ini balik modalnya lama, oh ternyata tidak. Contohnya ya, sebagai contoh, kalau kita fokus pada ternaknya, mungkin kita akan fokus pada penjualan cempe misalnya. Kalau untuk pengembang biakan kan begitu. Padahal keuntungan dari beternak itu tidak hanya dari penjualan cempe. Misalnya contoh ya, limbah misalnya. Limbah dengan sistem terkoleksi ini setiap hari kita bisa memproduksi kohe. Dan kohe ini laku. Saat ini bahkan inden ya, yang ada di Sinatria ini inden. Orang banyak membeli ke Sinatria karena apa? Karena tidak tercampur urin sehingga tidak terlalu berat, tidak butuh fermentasi yang lebih lama karena tidak kecampur amonia misalnya. Kemudian pasar urin juga sudah ada untuk pupuk organik cair.
Selain itu, kalau kita memberi pakan ternak kita dengan menggunakan rumput, maka kita juga bisa menjual dari rumput itu misalnya steknya. Karena sekarang permintaan stek ini luar biasa banyak gitu ya, untuk dikembangkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kita bahkan inden stek rumput itu sudah sampai puluhan ribu gitu. Karena memang teman-teman pengen mengembangkan swasembada pakan seperti itu. Jadi tidak hanya melulu tentang si ternak ini. Nah, ini yang kemudian kita coba buka ke teman-teman, membuka wawasan teman-teman bahwa ternyata beternak itu tidak melulu bicara hanya tentang ternak ansih gitu, tapi kita bisa bicara tentang sekitar ternak itu ada apa gitu. Kalau di Sinatria ya, di Sinatria Farm ini saat ini ada 40 ya, target kita memang 80 ekor induk. Tapi karena luasan lahan kita terbatas, sehingga kita hanya mampu menampung 40 ekor induk. Jadi di sini dari 40 ekor induk itu setiap bulan ada 5 ekor induk yang lahiran. Jadi kita targetkan seperti itu. Tiap bulan ada 5 yang lahiran. Nah, setiap lahiran ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Kalau di kandang itu kan ada yang 3 ekor, bahkan ada yang 4 ekor gitu ya, 1 kali beranak. Sehingga jumlah anak yang dihasilkan ya rata-rata 7 sampai 10 ekor gitu ya setiap bulannya yang kita produksi. Nah, untuk saat ini kita masih fokus ke pengembangbiakan, jadi kita belum terlalu banyak mengembangkan untuk kepenggemukan dan sebagainya, itu belum, karena kita masih fokus gimana memperbanyak populasi yang ada di sini. Karena sebagian besar yang ada di sini kan ternak-ternak misalnya anakan dari Sinatria Farm itu kemudian oleh teman-teman dibeli karena sudah jelas ya sejarahnya, ini indukannya yang mana, kemudian pejantannya yang mana, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk belanja untuk di-breedingkan kembali di tempat yang lain seperti itu. Kalau cempe tergantung permintaan ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mereka penggemukan itu biasanya mereka mencari cempe-cempe yang usia 5 bulan. Usia 5 bulan. Nah, 5 bulan tergantung jenisnya ya. Jenis kalau misalnya yang domba gembel seperti itu ya, umur 5 bulan itu mungkin ya sekitar 600 sampai 750 ribu seperti itu untuk dijual ya. Untuk dijual. Kalau di Sinatria Farm kebetulan kita kan memang cempe-cempenya kita tahan di sini ya, kita tahan di sini. Kita biasanya di sini malah menjualnya darah atau yang sudah darah atau yang sudah bunting seperti itu. Jadi yang darah siap dikawinkan atau memang sudah bunting baru kita keluarkan dari Sinatria Farm. Dengan asumsi karena memang pangsa pasar kita adalah teman-teman yang sesama breeder gitu. Mereka rata-rata kan mencari indukan-indukan yang sudah jelas gitu. Oh, ini induknya seperti ini, track recordnya dia nanti beranak 2, berarti saya beli yang ini saja seperti itu. Tergantung jenisnya. Jadi di sini kan macam-macam jenisnya ya, mulai dari ada ekor tipis, ekor gemuk, Texel, Merino, Garut, Kompas, ini semuanya ada gitu. Jadi kisaran harganya ya mulai dari 1.500.000 sampai bahkan di angka kemarin terakhir itu ada yang terjual sampai 5 juta indukan itu ya, indukan bunting gitu. Prospek beternak domba ini yang jelas begini, saat ini populasi domba turun, permintaan naik, dari situ saja sudah jelas prospeknya gitu ya. Kemudian yang kedua, selain tadi ya masalah populasi, yang kedua, beternak domba ini karena dia adalah ternak yang tidak terlalu ribet dalam pakan. Jadi domba itu kan kalau kita bicara sapi kan wah pakan harus banyak gitu kan. Tapi kalau domba itu kita nggak sempat kasih makan, kita buka pintunya, kita umbar sudah gitu, aman gitu. Karena dia makannya rumput dan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu ribet gitu, sehingga aman saja. Kemudian kalau kemudian kita berikan pakan yang seadanya dulu gitu. Terus sudah gitu pemeliharaannya juga sangat simpel, sangat mudah, tidak terlalu banyak penyakit-penyakit yang unik gitu ya. Dan tentunya kalau misalnya breeding itu domba tidak membutuhkan bidan untuk lahiran gitu ya. Jadi dia bisa lahir sendiri, kemudian merawat anaknya sendiri, sehingga kita sebagai peternak juga tidak terlalu kerepotan sebenarnya gitu. Sehingga sebenarnya prospeknya sangat bagus. Nah, selama ini ada beberapa peternak yang kemudian tutup kandang itu biasanya faktornya di perencanaan. Jadi perencanaan yang tidak tepat itu kemudian misalnya ya budget sekian gitu ya. Asumsinya wah saya bisa membeli ternak dalam jumlah yang besar. Padahal sebenarnya dengan budget itu ya dia sebenarnya kapasitasnya yang kecil dulu, itu satu. Yang kedua, selain perencanaan, biasanya faktornya adalah di sumber daya manusia. Jadi seringkali salah dalam memilih SDM, sehingga akhirnya
ya peternakannya tutup. Karena apa? Dombanya banyak yang sakit, ada yang mati, bahkan kemudian ada yang bahkan terjual tidak ketahuan gitu ya. Terus kemudian tidak terurus kayak gitu. Nah, itu faktor SDM-nya. Atau faktor yang lain adalah faktor support dari tetangga, dari warga sekitar. Itu juga cukup unik ya, karena makanya dari Sinatria kan selalu menganjurkan untuk alumni ya, terutama ya alumni Sinatria Farm, itu kita menganjurkan kandangnya dengan menggunakan sistem terkoleksi, sehingga warga sekitar akan support dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Ya, jadi bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia, yang bahkan ini nggak cuma di seluruh Indonesia ya, karena tamu di Sinatria Farm juga dari luar negeri juga ya, tidak hanya dari Indonesia. Ini kalau mau teman-teman yang mau ya bisa belanja domba atau belajar beternak, atau sekedar pengen lihat kayak apa sih, atau membuktikan bener nggak sih kandangnya itu nggak bau gitu ya, itu bisa berkunjung ke Sinatria Farm yang alamatnya di Derowetan, Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau dari Google Map itu nanti insya Allah gampang ya, kita lokasinya mudah ditemukan karena di utara kampus UII. Kemudian kita juga satu garis dengan Kopi Klothok gitu, mudah sekali ditemukan gitu ya. Teman-teman juga bisa melihat profil kami di Sinatria Farm ya. Facebooknya namanya Sinatria Farm, YouTube-nya Sinatria Farm, kemudian di IG Farm Sinatria.